Abu Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hurairah sampai kita sampai itu. Bosan jangan bosan ya. Dikit-dikit namanya Abu Hurairah. Tapi beliau sampai ke tingkatan tersebut nggak sembarangan ujiannya. Beliau itu melewati berbagai macam bentuk ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya diuji rasa lapar. Kalau santri-santri nggak bakalan sampai lapar, saya melihat dapurnya luar biasa, tempat makannya, masya Allah, nggak bakal lapar lagi, ya kan? Beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'ilnya, pernah satu hari Abu Hurairah ceritain, dulu saya pernah disangka orang gila sampai diinjek lehernya, ditendang-tendang lehernya, orang gila nih, kata orang gila gitu. Gara-gara kenapa ya? Kelaparan, saking lapar ini sampai apa? Pingsan. Kok bisa begitu? Abu Hurairah itu termasuk penduduk Sufah, ya, penghuni Sufah. Sufah itu ada yang tahu? Ahlu Sufah itu apa? Ahlu Sufah itu ibaratnya kayak mes kos-kosannya orang-orang bujang yang belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di pesantren kayak gini nih, ikutin siapa ya? Ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nempatin sahabat-sahabatnya yang sedang fokus belajar menimba ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sufahnya. Jadi masya Allah nih, aku terus berbahagia di para santri, karena ngikutin siapa? Ngikutin ahlu sufah. Dan juga bagi para warga di sini turut bersyukur karena kenapa? Ada ini sufah ya, yang ada di tengah pemukiman kita, tempat kita tinggal, harus kita jaga nih, karena melanjutkan daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu udah gak sempat makan, gak sempat minum, ya, udah gak sempat ngapa-ngapain, kerjaan ngapain? Ikutin Rasulullah aja, udah kerjaan itu aja, gak ngapa-ngapain, gak bakal kemana-mana. Pokoknya ada Rasul di mana, ikutin dia. Pokoknya di mana ada Rasul, di situ ada siapa? Abu Hurairah. Maka dari itu sampai akhirnya apa? Beliau menghafal hadisnya paling banyak daripada satu, kalau kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang banyak, berapa miliar di umat Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang doain Abu Hurairah berapa banyak? Radhiyallahu anhu, setiap namanya disebut. Kenapa bisa begitu? Karena ketinggian ilmu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan banyaknya pengetahuan beliau serta diamalkannya ilmu yang beliau dapat dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang lainnya, yaitu Syekhul Islam Zakaria ibn Ahmad al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada yang kenal nggak? Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Gak ada yang kenal sih. Kita kenalan dulu, ya. Syekhul Islam Zakaria al-Ansari ini berasal dari daerah namanya Zanika, sekitaran dekat Kairo, ya. Beliau ketika umur masih muda pergi ke Al-Azhar. Pergi kemana ya? Al-Azhar. Ngapain? Nyantri. Subhanallah, Syekhul Islam Zakaria al-Ansari ini termasuk orang yang sangat amat giat di dalam mempelajari ilmu, ya. Sampai disebutkan beliau itu saking fokusnya belajar ilmu, udah gak sempat makan. Kalau makan, kerjaannya nanti malam buku pasar tutup, nyari apa ya? Dia nyari sisaan kulit semangka. Dia nyari apa? Kulit semangka. Dia lihat sisaan kulit semangka, dia cuci, dia makannya deh kulit semangka. Itu nggak sampai makan kulit semangka kan? Hah? Makan buahnya, betul kan? Yang nyampe makan kulit semangkanya kan? Baru makan buahnya, ya kan? Tapi karena ketekunannya tersebut, subhanallah, Allah
berikan kepada beliau sebuah isyarat, yang artinya beliau itu dimimpikan dalam satu mimpinya di satu malam, beliau itu naik ke satu tempat, satu tangga yang biasa dipakai untuk membantu orang yang menyalakan penerangan. Zaman dulu kan pakai lilin, pakai obor, pakai lampu, pakai api. Nah, kayak zaman sekarang, tahu-tahu tangganya tersebut ada lagi, naik lagi sampai tinggi banget, tiba-tiba di ujung ketinggian tersebut gelap. Bingung, gelap nih. Kenapa ini? Akhirnya beliau tanya kepada seseorang yang mengetahui tentang takwil mimpi. Takwil mimpi. Nah, di takwil mimpi tersebut disebutkan, wahai Zakaria, engkau nanti akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kedua, engkau akan diberikan ilmu yang sangat amat tinggi dan luas, sehingga engkau akan menjadi seorang Syekhul Islam, dan murid-muridmu itu akan menjadi Syekhul Islam, sedang